Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para jemaah salat maghrib Masjid Al-Muslimun yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dalam suasana ibadah kepada Allah dan dalam situasi COVID-19. Tapi masjid ini pas ini karena belum pakai pintu kan. Jadi kalau masjid COVID itu harus udaranya los gitu ya. Jadi biar aja dulu tuh ada sedikit ada kilawangnya di aja. Kipas anginnya dikuatnya sedikit kan ya. Sehingga nanti kalau ada virus-virus atau bawah itu mubahnya. Mudah-mudahan ya. Tentu kita melaksanakan kegiatan seperti ini tujuannya adalah untuk sama-sama menggali itu membongkar, mendalami. Sudah bang, belum dalam sudah. Nah tadi bergaya aja bang, kipas angin itu tadi bergaya aja, kan bisa dinyalain. Rupanya panitia menganggap serius. Iya. Kalau nang barat itu beda notaki baik kopi asli kita. Kabar kipas angin. Terus apa Bapak? Ini kan alasan kenapa nomor lawang sebenarnya. Tapi pintunya nanti yang pakai kaca transparan ya. Oh iya. Bagus itu. Sekarang masjid-masjid sudah berani menggunakan pintu kaca transparan. Kalau hari kedua nih Pak, karena jemaahnya harus lebih ada. Jadi mulai luar tuh kelihatan kalau kosong. Sekarang jemaahnya sudah banyak di masjid-masjid sehingga berani membuat kaca transparan. Kelihatan dari luar, oh orangnya banyak. Dahulu berisukan kan, jadi terpaksa lawangnya itu kayak lawang mati gitu. Hadap, dan di dalamnya pun kalau lawar lompat besar juga, kalau lawar. Nah kembali ke soal pengajian tadi. Jadi pengajian ini tujuannya adalah untuk menggali, memperdalam, dan yang lebih penting lagi adalah memahami hakikat-hakikat. Nah ini kita belajar ilmu hakikat. Karena apalagi di era medsos sekarang ini, kita dijejali dengan informasi-informasi yang bersifat luaran, casing saja, kulitnya saja. Kita mungkin tidak dibawa untuk berpikir lebih dalam, lebih hakikat. Nah, salah satu yang disuguhkan oleh agama itu adalah berpikir hakikat. Apa hakikat dari hidup ini? Apa hakikat daripada lontong dan lapak? Ya hakikatnya nasi lambing. Apa hakikat nasi lambing? Nasi lambing itu hakikatnya ya beres. Apa hakikat bares ini? Hakikat bares itu bares dari pangkal, bares kan? Bares dari pohon padi dari petani menanamnya. Di mana dapat petani bibitnya itu? Ya dari pohon padi. Pohon padi itu dari mana? Ya dari padi. Lalu ditanya, mana Tuhannya antara padi dengan pohon padi? Nah itu kalau Abu Nawas kita kuning. Ya Abu Nawas, mana Tuhannya hintalo lawan ayam juga. Bila pian kawan jawab, ulun wajib menjawab. Akhirnya derawan. Abu Nawas ada kawan menjawab juga. Yang di tahunnya ada kawan menjawab juga.
Tapi kalau kita pakai ilmu hakikat, ya sudah, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Jadi agama itu memperkenalkan hakikat, memperkenalkan makna, memperkenalkan substansi, memperkenalkan isi, memperkenalkan nilai-nilai. Kalau yang ada-ada ini kan ya luaran aja, artinya kulit aja, casing saja. Apalagi kalau kita membuka media sosial, isinya semuanya casing. Kadang-kadang casingnya dipotong, kemudian dipuzal, disusun dengan casing-casing yang lain berserakan, bahkan menimbulkan suatu makna yang kontradiktif dari isinya yang dikehendaki. Itulah hoax. Jadi hoax itu informasi-informasi atau media-media yang memperkenalkan suatu potongan dari kehidupan ini, disusun dengan potongan kehidupan yang lain, disusun untuk maksud suatu yang tidak sebenarnya. Terjadilah hoax. Misalnya, pemerintah kada bayar dana haji sehingga naik haji 2020-2021 ini parah ya. Itu kan hoax itu kan. Di mana maksudnya pemerintah kada bayar itu di mana? Ya. Ulun ini kadang-kadang maras jalan pemerintah nih. Kasihan sekarang ini. Jadi gojlokan ya, apa jadi mainan itu. Jadi mainan para ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan hoax. Macam-macam kalau kita buka. Itu semuanya adalah dunia media sosial. Jadi kadang-kadang medsos ini banyak juga mudaratnya, walaupun positifnya juga banyak. Nah, kembali ke soal agama mengajarkan hakikat tadi. Oleh karena itu lebih penting sekarang ini pelajaran-pelajaran agama ini dimaksimalkan. Saya kira termasuk oleh teman-teman pengelola Masjid Al-Muslimun, bagaimana kita mendidik diri kita, keluarga kita, jamaah kita, supaya agama ini betul-betul nanti menjadi petunjuk, menjadi penyelamat, menjadi jalan keluar, penyelesaian terhadap berbagai masalah, bukan hanya masalah-masalah yang sifatnya sederhana, tapi juga masalah-masalah yang rumit, seperti peradaban yang lebih luas, yang lebih mengglobal. Nah, inilah saya kira tujuan dakwah kita paling tidak yang ingin ulun sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, maka kita mengenal misalnya Islam itu dibagi menjadi beberapa bab. Membagi Islam dalam beberapa bab itu memang kada ada zaman Nabi. Ini Mas Nurul supaya biar jangan alergi mendengar istilah-istilah. Karena bilanya kada ada zaman Nabi, ini dianggap bid'ah. Jangan, nanti dulu. Ini soal kajian, soal pendalaman, soal teori, soal bagaimana mempelajari. Nah, misalnya kita mengenal istilah misalnya akidah, syariah, hakikat, ada lagi ma'rifat. Ya itu kada ada zaman Nabi. Sama aja zaman Nabi itu kada ada juga tafsir, hadis, fikih, tauhid, kan ada zaman Nabi. Itu kapan adanya itu? Adanya itu setelah Nabi wafat. Lalu, oh kalau begini namanya tafsir. Oh kalau begini hadis. Bahkan ulumul hadis, ilmu-ilmu hadis yang terkait bagaimana mengetahui hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, itu belakangan adanya. Ada zaman Nabi. Ini terkait dengan pembidangan ilmu.
pembidangan ini dalam rangka orang lebih mudah mengkaji, mempelajari. Yang akhirnya ilmu-ilmu ini dipasang, dirasuk gitu ya, sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, jadi misalnya kita gunakan istilah akidah, syariah, hakikat misalnya. Kalau akidah itu lebih kepada ikatan. Akidah itu kan keyakinan. Apa-apa yang harus kita yakini kebenarannya itu akidah namanya. Kalau syariah itu lebih kepada SOP. Nah, kalau sekarang ini SOP, Standard Operating Procedure. Kaifiyah bahasa Arabnya. Cara. Syariah ini terkait dengan cara. How to-nya, bagaimananya. Tapi kalau akidah itu berkaitan dengan apa-apa yang harus diyakini. Lalu ada hakikat. Nah, hakikat itu sesuatu yang paling dalam. Itu hakikat. Sehingga orang dulu memperkenalkan istilah akidah, syariah, hakikat ini dengan nyiur. Nyiur kelapa. Nyiur anu mah dalam nyiur anu. Nah, nyiur. Wah ini biar nyiur nih kada tahu Tuhan lagi. Dijurat aja sudah. Karena talarang nyiur anu pada nyiur Tuhan. Dan talakas jadi duit kan nyiur anu nih. Sama lawan gula habang. Gula habang itu kan kawasannya jadi baharian biar menjarang gula habangnya. Wah ini banyulahangnya dijualnya langsung. Diulah-ulahnya minuman yang memabukkan. Wah ini ada juga nang banyulahang langsung dicampur lawan es. Nah, dijual di pinggir jalan banyak juga sampai di 18 miliar aja. Itu dari kentangan banyak. Nah sekarang masalah kelapa. Jadi hakikat daripada kelapa itu apa? Minyak. Nah ini mereka mengatakan minyak. Minyak itu hakikat. Makanya orang Bahari kalau bersalamatan atau mengarani anak itu pasti ada minyak likat. Karena ini simbol dari hakikat. Wah, orang Bahari ini harap jadi ilmunya. Orang Bahari itu kan tadi banyak ada besi ilmu, tadi keramat. Nah, orang Bahari ya. Udah mati kalau kuning gitu. Waktu di dunia ada sing kalau buat, udah mati kalau hakikat. Ini bagian kalau di kampung ada tulak yang orang sarwang, orang mengarani anak. Pasti gurunya mencari mana minyak likat. Minyak likat itu maksudnya minyak inti daripada minyak. Minyak likat. Tapi kalau di takoni bidan kampung tuh ada lagi cara-cara beulahnya minyak likat itu ada, bukan sesuatu yang biasa, ada cara-caranya. Itu anak belajar kena orang ulun bisa jago jadi bahasa. Jadi minyak itu adalah hakikat. Jadi hakikat itu inti dari segala sesuatu. Ikat namanya. Kalau syariat, nah syariat itu adalah tempurungnya, kemudian apa namanya dagingnya itu syariat. Dikupas tempurungnya, diambil dagingnya, diparah, diperudan. Bahari lawan tangan manual perudan. Wah ini sudah pakai mesin perudan. Wah ini kada ada lagi orang menjual ukuran, kalau lebih ukuran. Akan bila tahu di ukuran nih harap mana akan nih ada. Yang tuh hari bisa kada tahu di ukuran. Bahari ulun ingat ada ukuran katanya. Ukuran itu hampir apa? Ya hampir mengukur. Itu ukuran untuk memarut nyiur, tapi nyiurnya itu nyiur hintian katanya.
itu dipakai pertama untuk inti, yang kedua bisa juga dipakai untuk memakan jaring. Nah, jengkol itu pakainya ukuran. Kan ada lagi di Banjar nih ukuran juga. Mungkin masih ada di negara, mungkin masih ada. Jadi upaya untuk sampai kepada minyak itu adalah syariat, prosedur, kaifiyah. Hakikatnya adalah minyak. Lalu akidahnya mana? Nah, akidahnya adalah suatu keyakinan bahwa di dalam nyiur ada santan dan santan menghasilkan minyak. Kada mungkin nyiur nang Tuhan itu kada bersantan, kada mungkin kan? Jadi sesuatu yang diyakini itu akidah. Teori-teori, makanya akidah itu artinya kan ikatan. Nah, ikat, ukat tuh watan fariju bihil ukat. Ukat tuh akdun kan? Wa min syarri nafasati bil ukat. Ukat tuh artinya ikatan, simpul. Simpul pramuka itu ikatan, itu namanya ukat, akidah. Jadi ada simpul-simpul, ada hal-hal yang harus kita yakini dalam hidup ini. Tapi hakikat dari semua yang kita yakini itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang belajar ilmu hakikat, itu artinya orang belajar, biasanya belajar tauhid. Itu belajar hakikat. Ilmu tauhid itu disebut dengan ilmu akidah, karena ujungnya sampai kepada hakikat. Nah, ini teori pembagian pembidangan agama. Yang zaman Nabi kadang-kadang ini. Tapi jangan dipadahkan bid'ah. Ini ilmu itu berkembang. Ilmu ini kan alat untuk memahami sesuatu, itu ilmu. Kalau kita membangun seperti ini kan sebenarnya bangunan itu terdiri dari 3 aja. Bangunan apa? 3 aja. 1 konstruksi, ya. 2 mechanical, electrical, plumbing. 3 arsitektur. Tapi kalau ditakoni tukang kampung, udah tahunya. Tukar disini gelam, tukar gelam. Ukuran gelam di sini diameter 30, panjang 4. Angkat baulah apa? Anu kayak, punya tukar di sini. Yang bertahun. Itu ilmu konstruksi. Kayaknya di sini tukar les. Kalau di luar tadi banyak les tuh. Angin apa kayak tukar presiden. Ini punya betakun, mainnya mencatokinya gampang aja. Ini kan soal mungkin masuk arsitektur itu, supaya kaca ini kelihatannya bagus, tilis lawan ulin. Ini presiden kacanya yang bagusnya lapis 3. Nah, ini kan lapis 3 kaca ini hard nih, nambah ukir-ukir nih. Ini arsitektur. Kainnya jadi tukang listrik, nukar tali. Nah, itu berarti elektrikal. Jadi ilmu itu berkembang sama ilmu agama. Ilmu agama itu berkembang, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ingin ulun sampaikan bahwa Islam itu luas dan Islam itu dibagi oleh para ulama, para pemikir dalam berbagai bidang. Mungkin yang nanti akan kita pelajari mengikuti model akidah, syariah, hakikat. Mungkin model itu nanti yang ingin ulun sampaikan di masjid ini. Supaya apa? Supaya kita jangan jangan alergi dengan hal-hal baru di dalam kajian-kajian agama. Kita ini karena di Muhammadiyah itu kadang-kadang kalau ada hal-hal yang baru pada zaman Nabi lalu kemudian ditolak. Jangan dulu. Perkembangan ilmu itu sangat pesat, Bapak Ibu sekalian. Sama aja tadi dalam ilmu kesehatan itu sangat pesat perkembangannya. Para dokter itu terus melakukan penelitian. Kadang-kadang pasien itu dijadikan uji coba. Ini seperti ini resepnya. Kalau tidak cocok berarti yang ini, kalau tidak cocok yang ini. Jadi dicoba terus sampai nanti ditemukan hal-hal yang lebih sahih, yang lebih kuat. Itulah juga ilmu agama sama.
Jadi agama itu terus dikaji, menghasilkan berbagai macam bidang, dan bidang-bidang itu tidak lain tujuannya adalah untuk memperkenalkan bahwa Islam itu sangat luas. Nah, kita mulai soal akidah, atau mulai dari hakikat juga boleh. Jadi kalau hakikat itu satu aja, Pak, hakikat itu Allah tuh, itu hakikat. Lalu bagaimana kita mengenal Allah? Nah, itu akidah. Jadi kalau misalnya kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu hakikat. Tapi bagaimana agar kita yakin bahwa la ilaha illallah itu akidah? Maka orang Bahari biasanya mempelajarinya mulai akidah, bukan mulai hakikat. Hakikat itu nanti kesimpulannya. Nah, mungkin kita mulai akidah aja juga. Misalnya, kita lihat di atas. Nah, di atas ini. Nah, ini di atas ini namanya Asmaul Husna. Biasanya jarang di atas. Biasanya rancak pekuliling. Ini di atasnya menjamuknya ngalir ini. Tapi ya kata-kata udah tak ulang-ulang. Nah, tapi kalau dikira nih ada jiwa ini artinya nih ini ada juga maknanya nih, kenapa diadap di sini? Siapa nama orangnya? Siapa kita tahu nih, Bang? Membakal kamu lah. Jadi ulun pernah bertanya, kubah itu apa? Nah, kubah. Oh, ternyata Pak, kubah ini ada juga sih maknanya. Kubah itu kan meluncur ke atas. Jadi maksudnya kubah itu inti daripada kehidupan itu hakikatnya adalah satu, yaitu Allah. Nah, makanya kadang-kadang kubah itu kalau di luarnya sana itu ada bertulisan Allah. Ini ada. Kadang-kadang ada yang bertulisan, ada yang ada. Yang pucuknya itu. Nah, tapi bertulisan atau kada bertulisan, arsitektur kubah itu menunjukkan bahwa dari banyak menghasilkan satu. Banyak loh, ada 99. Nah, tapi 99 ini menghasilkan satu, yaitu Allah. Itulah hakikatnya. Jadi Allah memperkenalkan nama itu untuk kita mempermudah memahaminya, memahami teorinya. Oh, Allah itu Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman. Ar-Rahman ini pengasih. Oh, karena Allah selalu memberi. Diberinya kehidupan. Dalam kehidupan ini diberinya hal-hal yang diperlukan untuk kehidupan itu diberi oleh Allah. Ada tanah yang subur, dari situ tumbuh padi, dari padi menghasilkan beras, dari beras jadi lontong, jadi lapat tadi. Ya, kalau kebanyakan menyambat lontong lapatnya itu bisa keluar gitu. Lontong lapat. Nah, jadi itu hakikat. Lalu dimulai dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu juga Maha Penyayang. Allah menyayangi orang-orang yang bertakwa, orang beriman. Maka kalau kita beriman, bertakwa, disayangi oleh Allah. Bukan hanya dikasih, tapi disayangi oleh Allah. Jadi ini yang 99 ini menjadi ilmu akidah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa untuk mengenal hakikat Allah itu melalui 99 nama. Ada bukunya, ditulis oleh Imam Al-Ghazali, abad ke-5, lahir 450 Hijriah. Nah, lalu kubah ini maksudnya adalah dari banyak menjadi satu. Lalu orang Bahari membuat satu teori, syuhudul kasrah bil wahdah, menyaksikan yang banyak pada yang satu. Nah, jadi kita ini menyaksikan yang banyak. Macam-macam kita lihat nih di dunia nih. Supaya ada bingung, lalu dunia itu dibagi-bagi pulang kan dunia nih. Ada dunia binatang. Oh, binatang. Mulai yang paling halus sampai yang paling ganas. Lalu dunia binatang ini
macam-macam pula. Ada binatang malam, ada binatang siang. Ada binatang yang malam hidupnya, ada binatang yang siang hidupnya. Ada binatang itu yang hebat sekali. Bila tarang guring, bila kadap bangun, bila tarang begana, bila kadap, bila tarang ada melihat, bila kadap melihat. Aneh loh tuh. Itulah kelelawar. Mangalalawar juga nih. Mangalalawar itu gitu. Ambil rambutan orang tuh jangan tuh. Hilangan tuh jangan langsung satu rambut di kampung. Mangalong mana mangalalawar. Cuma apa bedanya antara kelelawar asli dengan kelelawar kada asli? Kalau kelelawar asli itu rambutan tuh kulitnya ada di bawah. Kalau kelelawar kada asli itu kan kulitnya habis. Karena memakannya ke gerdu. Memakannya kan ke gerdu. Diambil yang menurang. Bawa ke gerdu. Mengaluang. Jadi ada dunia binatang, ada dunia tumbuhan, flora fauna, ada dunia manusia, ada dunia sungai, ada dunia laut, macam-macam, ada dunia burung, macam-macam dibagi. Ini yang membagi ini bukan nabi kan, tapi manusia yang ingin mempelajari alam ini, tapi dipelajari macam-macam dunia nih. Tapi ujung-ujungnya kan kita sampai kepada hakikat. Inilah ciptaan Allah. Nah, itu hakikat namanya. Jadi orang yang belajar ilmu hakikat ini menghadapi hidup ini santai ya. Novel Baswedan diambil orang, ya ada kawan nasib sidin kan. Mendengar kalau kabarnya dia. Sederhana. TKW kan TWK lah, kalau TKW tenaga kerja wanita lah. TWK tes wawasan kebangsaan kada lulus sih yang beri marah sih. Nama-nama tapi cak sih tindak sih. Kada kawai juga ya, itu nasib lah. Ya, jadi hakikat. Jadi kalau kita menghadapi dunia ini, ini memang dunia ini sudah. Tapi kita tahu inilah ciptaan Allah, ujian dari Allah. Dikirim Allah COVID-19. Dari COVID-19 ini lagi ada generasinya macam-macam nih yang membahayakan nih. Ya kadang-kadang inilah dunia sudah. Kita harus hadapi karena ini Allah yang menciptakan semuanya ini. Ada yang percaya, ada yang kada. Yang kada percaya ini ciptaan Allah juga untuk menguji orang yang percaya. Yang percaya ini ciptaan Allah juga untuk menjelaskan tentang keyakinannya. Sama soalnya kira biar lagi ada yang percaya dan yang ada yang COVID-nya. Tapi ada apa itu santai aja. Artinya yang percaya itu diuji dengan kepercayaannya. Yang tidak percaya juga diuji dengan ketidakpercayaannya. Jadi dunia ini kasrah namanya. Banyak. Tapi yang kita saksikan banyak ini, yang macam-macam ini, itu nanti ujungnya satu. Itulah filosofi kubah. Maka kubah itu luncur ke atas. Kada ada kubah itu nang berbuka ke atas kada ada lah. Iki paklon banyu benar ya. Berbuka ke atas. Pasti luncur ke atas dan di ujungnya kadang-kadang bertuliskan Allah. Itu filosofi. Jadi manusia itu memang membuat sesuatu selalu ada nilai. Nah ini yang ulun maksudkan tadi. Agama mengajarkan dunia nilai, dunia isi. Kalau semakin ke kampung, semakin ke desa, semakin ke gunung, semakin ke belakang masa-masa lalu, itu semakin banyak simbol-simbol yang diciptakan oleh manusia. Sama aja misalnya ini. Nah, itu kan lambang tuh. Nah, itu kan matahari kan kisahnya itu. Kenapa menggunakan matahari? Kada pakai lampu petrumah. Nah, misalnya kan, iya mungkin jawaban yang paling nyata itu matahari tak nyarak pada petrumah. Lalu matahari kada bawa pumpaan. Kalau petrumah kada dipumpa aja. Nah, itu jawaban yang paling nyaman kan? Maka kemudian dalam Muhammadiyah ada istilah tanwir.
Dari kata nawara yunawwiru tanwiran. Tanwir artinya pemberian cahaya. Dari kata nur, tanwir itu dari kata nur, nar. Nar itu api artinya. Api itu cahaya nur. Tapi kadang-kadang nar disebut juga jadi api neraka. Tapi akar katanya sama. Nur tanwir. Jadi matahari yang menyinari. Maka lagu Mars atau Himni Muhammadiyah itu kan ada kata-kata kan menyinari, matahari menyinari. Nah, itu namanya simbol. Di kampung kalau orang menajak rumah itu memuat tihangnya itu subuh. Kenapa jadi subuh? Kan ada panas hari ada panas. Matahari memuat tihang itu malu. Yang kedua, orang kampung itu memahami subuh itu adalah awal dari kehidupan. Yang ketiga, memuat tihang itu pas kurang azan. Jadi azan subuh. Cuma ngalinya kadang-kadang di kampung itu azan nggak ada. Nah itu namanya buat tihang tuh lambat untung ke rumah tuh. Kadang-kadang azan subuh. Tapi ya adalah azan walaupun di kampung sebelah. Memuat tihang subuh. Oh, kurang azan dibuat tihang subuh. Karena diharapkan rumah itu bagaikan sholat menjadi tiang agama. Jadi rumah yang kuat dengan agama yang kuat didirikan pada waktu subuh, pada hatan orang azan subuh. Harinya sejuk pada panas sebagai awal siang. Lalu di pucuk, nah, yang lihat kita di kampung tuh di pucuk dari tihang tuh kina ada anyaman dari daun nyiur. Nah, ada tahu piannya, makanya piannya harus ke kampung juga. Beli besar pulang lihat di kampung. Nah, itu ada maknanya. Anyaman itu ada sebarang orang manyam tuh. Ada simbol-simbol di situ. Jadi hidup kita itu penuh dengan simbol-simbol. Yang penting simbol-simbol tadi sama sukubah tadi ya. Itu yang penting suhudul kasrahnya fil wahdah, itu yang penting. Jangan berhenti pada simbol. Yang salah itu kan kalau kita berhenti pada simbolnya. Nah, yang tahulah rajahan, berajah dalam sholat yang dirajah. Dulu kalau orang ke timur-timur, bahari lagi timur-timur gawat, dikirim tentara ke timur-timur, itu dirajah dulu bajunya. Ada tukang rajahnya di Martapura, ya. Jadi baju kaos dalam ini dibak dengan tulisan Arab. Kebetulan ya dasar pendetahan. Artinya kebanyakan orang Kalsel ini yang dikirim ke sana tuh bulik saja tuh. Karena nang bulik ngaran aja ada. Jadi juga ini dasar Arab. Orang Banjar ini para jahatnya. Tahu lah biar rajah itu artinya rajahat bahasa Arab. Tarjih, nah ada tarjih, majelis tarjih itu dari kata rajah. Rajah itu artinya menang. Jadi kalau majelis tarjih itu majelis yang bertugas untuk mencari dalil-dalil yang menang daripada dalil yang lain berdasarkan ilmu hadis. Namanya tarjih. Jadi mentarjih itu ada beberapa pendapat, mana yang menang di antara pendapat itu. Maksud menang ini kuat. Karena biasanya yang kuat itu menang. Nah, jadi rajah itu adalah simbol dari menang. Ada besi cincin kan? Jangan-jangan ada yang memakainya. Biasanya dari besi putih atau dari perak. Itu ada tulisan mulai kayak huruf-huruf Arab, atau bisa juga modelnya huruf Arab, tapi ada huruf Arab bisa juga. Ini titik 5 ada huruf Arab titik 5 kan? Titik 3 ada juga, titik 1 dan titik 2. Titik 3 ada sa ya. Nah, itu semuanya simbol menang.
Boleh nggak kita menggunakan simbol menang? Boleh. Tapi harus sampai kepada wahdah, syuhudul kasrah fil wahdah. Jadi maksudnya apa ya lah? Kita misalnya memakai utas, di utas itu ada rajahannya. Boleh nggak kita pakai? Boleh. Asal kita punya keyakinan ini hanya simbol. Simbol misalnya untuk sesuatu yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah. Sama kita berdoa kan? Berdoa kan ini simbol apa ini? Simbol minta. Kalau begitu Tuhan itu di mana, di atas kah? Nah, maka Tuhan itu ada di atas. Ya, tapi kita simbolkan di atas. Karena atas itu lebih tinggi daripada bawah. Oh ya. Walaupun sebenarnya dalam ilmu astronomi bisa juga nang di atas itu di bawah sebenarnya. Karena bumi ini bulat. Kita nih misalnya lah sekarang ini kan di bawah loh. Situ kan di atas. Tapi kalau bumi ini berputar, sebenarnya bisa jadi kita ini di atas, itu di bawah. Coba biar ambil bola kecil, biar putar, ada samud di situ. Ketika samud di atas, maka yang di atas daripada samud itu di atas samud. Mereka lari ada samud kan? Tapi ketika biar putar bola tadi ke bawah, di sini samud begana, di bawah samud ini tadi di atas, jadi di bawah. Nah, ini kan dunia simbol. Nah, kita di sinilah cocok tanah nih, dicocok dilubangnya tanah nih. Oh, lubangnya sampai ke sebelah Amerika tuh, sebelah tuh. Nah, ini siapa yang di atas nih? Handil jatuh kah? Atau Amerika? Relatif Pak. Nah, tapi kita pakai simbol. Ini ulun ingin mengatakan supaya kita tuh jangan sedikit bid'ah, sedikit syirik, jangan. Nanti dulu ada ilmunya, ada teorinya. Nah, apalagi yang bergerak di daerah sini, ini kan macam-macam manusia nih di Andil Jatuh. Ulun bahari bukan sini juga bahari lawas, macam-macam sih. Jadi kita ini harus punya pemahaman yang luas tentang agama ini. Yang kada boleh itu apa? Yang kada boleh itu ketika kita menggunakan simbol, lalu kita pahami simbol itu sebagai sesuatu yang final. Itu tidak boleh. Itu syirik namanya. Kita memakai cincin bertulisan macam-macam. Kita katakan inilah yang menentukan nasib undane. Nah, itu syirik. Tapi kalau ini simbol, ya dengan simbolnya mudah-mudahan Allah mengabulkan. Selesai. Sama tadi, nah, berdua kayak ini apa ini? Ini menganggap Tuhan di atas kan? Padahal Tuhan itu bukan di atas, bukan di bawah. Karena Tuhan itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, ini simbol bahwa di atas itu lebih tinggi daripada yang di bawah. Maka wajarlah yang di bawah meminta kepada yang di atas. Kalau kita menganggap ini adalah meminta kepada Allah. Allah di mana? Allah di atas. Di mana? Itu diubah tuh Allah. Syirik. Karena mengatakan Tuhan memiliki tempat. Nah, semua kita dan semua manusia itu membuat simbol-simbol, membuat lambang-lambang dalam hidup ini. Sama kita. Nah, Allahu Akbar. Ini simbol yang diajarkan oleh Nabi. Simbol apa ini? Ada yang menggunakan simbol menyerah. Oh, menyerah itu kayak ini. Kalau kayak ini apa? Ini simbol apa ini? Ya kadang-kadang mungkin kita kada tahu itu simbol apa ini. Ya pokoknya kayak ini Bang dah. Cuma memang kalau yang paling nyaman tuh ya kayak ini Bang dah, yang paling nyaman dah. Bejuntai ke bawah, asa uyuh kayaknya tak orang uyuh kan. Nah, berarti simbol kenyamanan tangan mantap ke sini kan? Ya sudah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, seperti itulah struktur akidah hakikat itu. Hakikat itu Allah, segalanya Allah, dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Kita ini hanya menjalani saja, itu hakikat.
Tapi untuk memahami bagaimana kita meyakini hakikat diperlukan teori-teori yang umumnya diajarkan di dalam ilmu tauhid. Ada yang menyebut ilmu tauhid, ada yang menyebut ilmu usuluddin. Usuluddin, usul artinya asal-asal atau pangkal-pangkal daripada agama. Ada ilmu sifat 20 karena sifatnya 20. Ada ilmu Asmaul Husna karena menggunakan 99 nama. Kalau kita kembali kepada zaman Nabi, bagaimana Nabi mengajarkan akidah itu? Nabi mengajarkan akidah itu melalui Al-Quran. Ini berarti berapa kan? Nah, mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan bagus ini. Sementara kita menunggu azan. Silakan, ada pertanyaan? Silakan. Berapa menit lagi kisahnya? Berapa? 3 menit. Ya, kalau lanjutkan sedikit. Jadi tadi hakikat itu adalah Allah. Maka orang ada yang belajar agama itu hanya belajari ilmu hakikat. Nah, kalau orang hanya belajar ilmu hakikat, itu ada kecenderungan nanti meremehkan syariat, meremehkan prosedur. Itulah yang terjadi di beberapa pengajian yang meresahkan masyarakat, yaitu menafikan prosedur. Ada nang kada sembahyang. Kenapa kada sembahyang baik? Ya, di sini kan hakikatnya kita ini kan diciptakan Allah. Lalu termasuk yang diciptakan Allah itu adalah geritik hati kita nih. Apalagi di sini ada waya-waya hendak sembahyang. Berarti Allah menciptakan geritik hati untuk sembahyang. Tapi ada waya-wayanya aku kada sembahyang tapi tetap zikir kepada Allah. Ya kada sembahyang. Nah, ini namanya belajar ilmu hakikat. Orang seperti ini terpilih. Ayo, baik kan memilih aku ya sudah. Aku kritik aku ini saya akan menampilin dia terpilih. Itu. Nah, jadi ilmu kritik hati. Nah, ini banyak terjadi. Ada kekeliruan di sini. Padahal hakikat itu hanya salah satu dari bagian ilmu-ilmu tadi. Kalau Nabi dulu mengajarkan melalui ayat-ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran turun kepada Nabi, kemudian Al-Quran itu disampaikan kepada para sahabat, dipahami, diyakini. Itulah cara Nabi mengajarkan hakikat. Al-Quran banyak sekali menyebut bagaimana Nabi berdialog dengan masyarakat, lalu Nabi menjawabnya dengan Al-Quran. Nah, jadi kalau begitu sebenarnya ilmu hakikat itu juga bisa kita pelajari melalui tafsir Al-Quran. Sehingga kalau orang belajar sifat 20 pasti formatnya sama. Coba misalnya sifat 20. Wujud artinya ada, lawannya adam artinya tiada. Mustahil Allah Ta'ala tiada, wajib ada. Bukti adanya Allah ada, baharu alam sekaliannya. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Wujud. Ketika kita belajar kidam yang kedua, kidam artinya sedia, lawannya hudus artinya baharu.
Mustahil Allah Ta'ala baharu, wajib dia sedia. Bukti Allah Ta'ala sedia baharu alam sekaliannya. Firman Allah dalam Al-Quran, huwal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Polanya kan sama, yaitu mengajarkan akidah melalui ayat-ayat Al-Quran, di samping bukti-bukti dari alam semesta yang baharu tadi. Nah, saya kira karena sudah sampai waktu Isya, cukup sampai di sini. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti mungkin akan kita buka nanti. Ini Mbak Isa masih taruh sekarang ada kalau adalah bisa aja taruh tapi ulun kulit aja biar taruh gitu. Ya, saya kira nanti pertemuan akan datang, mungkin bulan akan datang kita usahakan lagi nanti ketemu lagi. Saya kira polanya sama, ulun akan mengajarkan hal-hal yang bersifat wawasan-wawasan sehingga kita bisa memahami agama itu dengan lebih luas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.